Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat malam semuanya. Apa kabar pecinta, pemirsa, teman semua Tanzal 2419 channel. Pasti teman-teman pada sedikit kecewa nih setelah nonton antara timnas Indonesia, tim senior melawan China yang tadi berlangsung di Cina nih. Skor akhirnya kalah lagi Indonesia 1-2, 2-1 untuk kemenangan China. Indonesia kalah kembali, itu yang sementara kalau lihat di berita itu baik media sosial ataupun di platform yang lain gitu, terlihat Indonesia optimis gitu bisa eh, memberikan hasil positif nanti di China, tapi ya begitulah faktanya. Walaupun secara permainan timnas Indonesia cukup bagus, cukup percaya diri itu kalau melihat permainan Bang Jai Ijes tuh di daerah pertahanan sendiri bersama Martin Paes, begitu percaya dirinya memainkan bola di area pertahanan sendiri, walaupun itu sudah eh, dipres tapi nggak dipres secara seperti lawan Australia. Presornya tinggi sekali, dan bukan Bahrain ya yang kembali itu sebelumnya. Australia, Bahrain juga tinggi itu ngepresnya. Tapi China tidak begitu ngepres, lebih banyak menunggu sampai ball positionnya Indonesia unggul sampai 74. Pemirsa bisa dibayangkan 74% untuk penguasaan bola timnas Indonesia dibanding China hanya 26% saja. Tapi begitu sepak bola ya, tidak bisa menjadi ukuran. Walaupun secara ball position Indonesia unggul, tapi secara efektivitas tuh China bisa membobol gawang timnas Indonesia. Walau gol dari tim China itu pertama lewat dari kecerobohan itu dari Sain Patinama tuh yang menjaga bola saja itu, tapi akhirnya bisa dicuri oleh pemain Cina yang bisa memberikan umpan ke temannya yang berdiri bebas sehingga bisa menceploskan bola ke gawang timnas Indonesia sehingga menjadi skor 1-0 memimpin. Yang dari awal sebenarnya Indonesia pengen mencetak gol duluan, tapi kecolongan oleh timnas China yang lebih dulu membobol gawang timnas Indonesia menjadi skor 1-0. Dan ini bisa menjadikan mental para pemain Cina sedikit lega, itu sedikit tenang mainnya, tidak panik. Sementara timnas Indonesia menjadi panik ya, yang pastinya panik, jadi sedikit khawatir, jadi mainnya juga tidak tenang gitu. Seperti
timnas China yang sudah unggul. Sebenarnya Indonesia juga sebenarnya mempunyai tujuan tuh bisa membobol gawang Cina di menit-menit awal, tapi ya begitulah. Bisa jadi ini timnas terlalu percaya diri, terlalu yakin tuh. Jadi santai-santai, santai dan akhirnya kecolongan itu. Kenapa juga itu Sen Palestina harusnya dibuang itu bola itu di lewat dada, dorong aja keluar sehingga menjadikan tendangan penjuru yang kemungkinan itu persentasenya bisa 50-50 lagi nih. Gol gawang China, gol gawang Indonesia dibobol oleh China. Kemudian secara permainan Indonesia secara tim cukup sabar, tapi tidak ada umpan-umpan terobosannya ya, karena rapat tuh di daerah jantung pertahanan Cina. Mereka seperti tampak berkumpul di area 16 meter itu daerah pertahanan Cina. Andaikan timnas Indonesia berani crossing itu bisa ada kemungkinan tuh menjadikan scrimmage, sehingga bisa jadi sewaktu-waktu para pemain Cina melakukan kesalahan dan bisa menjadikan berbuah gol. Tapi waktu itu sebelumnya eh, kalau saya lihat Asnawi itu terlalu banyak mau melakukan aksi soloran itu, mau melewati beberapa pemain yang akhirnya lepas tuh beberapa kali itu kontrol bolanya, seperti ingin melewati sampai sprint gitu ya, padahal mah angkat saja dia posisinya di sayap. Dan Witan pun demikian, kalau passing itu tidak pas, grogi atau gimana tuh, sehingga sekali melakukan kesalahan passing langsung terjadi serangan frontal, serangan yang begitu cepat dari China. Itu hampir-hampir saja untung Hubner men-tackle sehingga berbuah kartu kuning untuk Hubner. Jadi ini beberapa pemain timnas Indonesia itu, kalau saya lihat Asnawi di bawah Pom bersama Witan tuh ya. Malah gantinya eh, Ferdinand yang memang masih kurang memberikan kontribusi itu buat permainan Indonesia. Hanya saya lihat Cok Awon tuh coba kalau di kemarin tuh di melawan Bahrain dimainkan itu, entah cedera atau gimana nggak mainkan tuh. Jadi formasinya ada Cok Awon, Tom Haye nggak ada. Tom Haye main, Cok Awon nggak ada. Jadi nggak benar-benar the winning team nih mainnya Indonesia itu. Selalu uh, berat berat sebelah, bukan berat sebelah ya. Ada pemain ini, yang ini nggak ada itu. Nggak benar-benar full tim gitu Indonesia, the winning team gitu ya. Jadi selalu kekurangan itu, atau coach Shin selalu mencoba-coba pemain gitu, sehingga ada titik lemah tuh secara materi permainan gitu ya. Coawan bagus, nggak ada partner ya, tapi ketika Tom Hayden Coawan tuh beda tuh kelasnya. Jadi Ijes dan Hilger tuh, Matias Hilger sedikit melakukan kesalahan sehingga bola lepas, harusnya di tackle, entah takut penalti itu yang bola terobosan tuh kayak Darwin Nunes potongan rambutnya. Itu juga kayak mau narik offset tapi nggak ada VAR, tuh agak sedikit berbau offset sih, kalau tipis nggak ada tayang ulang atau lah gitu. Ya masih ada kesempatan mungkin ya, nanti akan melawan Jepang, Arab Saudi di GBK, China juga, Bahrain juga. Ya tinggal Bahrain, China, dan Jepang, Arab Saudi itu masih nanti melakukan
pertandingan home atau Australia nanti. Jepang juga belum tuh ya. Masih ada harapan yang pastinya. Fokus ya. Entah itu menjadi runner up, peringkat 3 atau keempat, masih ada harapan itu buat Indonesia. Tetap semangat, jadikan pertandingan-pertandingan sebelumnya itu menjadikan suatu evaluasi untuk lebih baik lagi gitu permainannya timnas Indonesia, formasinya, strateginya gitu ya. Mungkin itu saja dari seorang eh, bangsa dan warga negara Indonesia yang peduli terhadap eh, persepak bola Indonesia. Semuanya peduli pastinya. Oke lah, maju terus, jaya terus Indonesia, bersatulah Indonesia. Semangat terus, sudah 10 menit nih. Mohon maaf bila kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.